Nama saya Novama Rivibowo, mungkin kalau di Jawa dipanggil Gundul. Saya seorang tato artis atau penggiat tato, juga hairstyling. Itu aja kali ya. Bapak rumah tangga, anak 2 istri 1. Ya itu. Kenapa ke Kalimantan bukan ke Bali? Dulu rekomendasi dari teman ke Kalimantan kan. Terus setelah datang ke Kalimantan lebih ngerasa lahan basah. Makanya kalau ke Bali aku takut ikut orang. Karena aku selama ini nggak pernah kerja ikut orang. Oke, dunia tato dulunya tuh tatonya aku tato duluan. Ditato duluan. Tato duluan, terus nganterin temen tato, nganterin temen lagi tato, terus sampai kenal baik sama si tukang tato. Akhirnya nanyanya ke tukang tato tuh buat nato itu sama kayak kalau kita gambar kayak apa gitu. Ternyata sama kayak kita pakai pensil warna. Nah, penasaran terus memberanikan diri untuk meminta diajarin gitu. Kalau dari apa tadi tujuan ke barber ya. Nah, kalau ke barber itu sebenarnya kecelakaan tadinya mau mengembangin usaha biar ada penghasilan harian gitu, bikin barber. Ternyata proses pertama kali itu gagal banget malahan gitu. Udah itu baru mulai belajar sendiri. Gimana maksudnya, gimana apanya nih? Gimana proses belajar natonya? Oh, proses pertama sama teknik ya, maksudnya pengenalan alat, terus pertama kali nata setup apa tuh jarum, tinta itu seperti apa, tinta itu ya mohon pengenalan dasar itu sama Mas Handi Muntilan. Nah, itu sangat berterima kasih, beliau mau mengajari saya itu. Terus beberapa tato artis juga yang ngajarin beberapa teknik, kayak Yohanes Ian itu ngajarin banget itu cara masukin warna-warna yang susah. Terus Swa ngajarin apa ya, cara mempertegas black and gray kayak gitu tuh. Jadi nggak cuman sama satu orang, belajarnya banyak. Sama siapa tuh tanya, sama siapa tanya gitu. Itu tadi kan banyak yang ngajarin ya, tapi ada nggak yang nolak buat ngajarin kamu? Ada dong, ada. Waktu itu tadinya tuh aku tiap hari nongkrong situ sebelum aku nato. Terus aku bilang kan sama beliau tuh, Mas, ini berarti nggak usah sebut merek ya. Mas, aku mau diajarin, kalau bahasa Jawa gitu kan, aku mau diajarin nato. Aku pengen belajar nato. Nah, si orang itu tuh langsung ngepal tuh apa ya? Ngepal tuh apa ya? Nolak tapi memutuskan secara visioner. Kamu tuh kalau tak ajarin sampai kapanpun tuh kamu nggak bakal bisa itu. Tapi gara-gara itu malah makin jadi penasaran sama makin tertantang gitu. Jadi nggak selalu kalau waktu belajar itu selalu diterima dengan baik atau diajarin tuh nggak, pasti ada selalu yang menolak gitu. Oke. Nyerah nato pernah sih, kayak nggak berkembang gitu. Nah itu pernah itu. Tapi kalau kerja kantor ya seperti nggak mungkin lah. Itu memang bukan suatu hal yang jadi impian atau jadi pilihan buat aku gitu. Tapi kalau nyerah tuh
kayak semua orang pernah ya di posisi itu gitu sih. Tapi kalau terus udahlah kerja lain aja, nggak pernah. Oke. Oh, itu kan di barber ya? Iya. Di barber. Jadi kesulitan terbesar untuk membangun bisnis itu apa? Menurut Nova? Kesulitannya apa ya? Melawan ego sendiri sih. Dulunya kan soalnya kan waktu buka barber itu bosi aku tuh. Jadi ngerasa aku bos kok, masa aku tuh tak apa ya, idealis. Aku tuh aku tato artis kok bukan tukang cukur. Nah itu waktu itu kayak gitu tuh. Itu adalah menurutku itu kesulitan paling besar atau tantangan paling besar itu melipat ego sendiri. Nah itu, tapi kan harus realistis, maksudnya. Nah kalau kita selalu dalam ego atau idealis seperti itu, kasarnya ya kita nggak makan. Tapi itu juga dukungan dari istri, pencerahan dari istri juga, support dari istri biar aku juga mau motong gitu. Ya kalau nggak ada support dari keluarga terdekat susah juga ya, menurutku ya. Sambil makan boleh ya. Oke. Dalam hidup maksudnya apa nih? Kamu ngerasain benar-benar ini adalah hal terburuk yang pernah terjadi dalam hidupku. Sampai benar-benar bikin kamu ngerasa jatuh banget gitu, kayak ya terburuk dalam hidup kamu. Nggak ada ya. Soalnya aku ngerasa aku nggak ada. Selama ini ya nggak ada. Soalnya aku tahu apapun itu, misalkan itu hal buruk, kalau aku masih bisa cari solusi, berarti itu bukan hal terburuk menurutku. Jadi saat kalau bilang hal terburuk yang bikin aku drop banget gitu kan, aku nggak ada. Paling cuman untuk kalau misalkan aku kena masalah atau kena apa tuh namanya tuh yang kena rintangan atau ya, cobaan gitu, itu mungkin aku cuman butuh waktu untuk berpikir atau menenangin gitu sih. Oke. Jadi bapak, pressure apa ya? Jadi bapak itu Rasanya jadi bapak dulu deh. jadi bapak paling berasa tuh anak pertama ya. Nah, itu anak pertama itu pressure-nya adalah takut tidak bisa membiayai atau tidak bisa mendidik secara layak. Itu kalau anak pertama. Jadi ngerasa aku hidup berdua tadinya kan sama istri tok, ya ini masih bisa lah. Terus kalau namanya juga mikirnya udah sama-sama udah dewasa, jadi setidaknya tuh kita masih bisa berjuang untuk diri kita sendiri masing-masing. Tapi saat punya anak, itu berubahnya adalah ada ketakutan kalau anakku nggak bahagia atau anakku berada dalam posisi kekurangan. Jadi kayak misalkan, wah nanti anakku takut nih sekolahnya gimana, bisa bayar nggak, bisa ngasih makan nggak, bisa ngasih semua yang dia mau atau mainan-mainan yang dia suka biar dia tetap bahagia. Nah, itu anak pertama cowok tuh. Tapi kalau saat anak kedua cewek, nah itu adalah pressure-nya adalah kapan aku ikhlas buat dia beranjak dewasa. Itu paling susah menurutku. Pressure-nya itu sih. Oke. Maksud bener harus ikut aku sekarang? Oh enggak, itu aku udah ngobrolin sama istri. Ya kebetulan istriku juga terus
liberal ya. Iya nggak sih, kamu liberal nggak sih? Iya kan, nah liberal tuh maksudnya ya udah anak pengennya apa, anak pengennya minatnya apa, ya udah itu aja. Kayak sekarang misalkan, sekarang tuh siapa Farel tuh lagi seneng banget gambar, ngelukis gitu. Ya udah yang ada ya tak support aja, nggak harus jadi besok gede, nggak harus jadi apa ya, profesi yang banyak didamkan orang. Misalkan nggak harus jadi polisi, tentara, dokter, pengusaha sukses tuh nggak juga. Ya kalau memang dia sukanya di gambar ya udah, mungkin yang planning paling deket sekarang ya aku cuman support dia cara dia gambar. Tapi aku jarang gambar sih, maksudnya biar dia punya style sendiri. Aku juga nggak pernah ngajarin dia gambar, bener kan? Nah itu, jadi kalau mau bilang anakku gambar gara-gara aku, enggak, aku tuh malah nggak pernah gambar. Bahkan dia menang lomba gambar, lomba mewarnain pun itu nggak ada ikut campurnya aku sedikit pun. Niku apa ya? Pengennya lucu gitu. Apa ya? Kalau NATO, ya kalau NATO mungkin itu apa ya? Yang tuker itu ya. NATO ditukar dengan yang lainnya, jadi dibayar dengan yang lainnya. Misalkan NATO cewek gitu, mungkin dia berpikir bahwa NATO itu bisa dibayar dengan selain uang. Paham ya maksudnya apa? Mungkin semua cowok bisa digituin, maksudnya bisa diajak dia tidur gitu. Nah terutama tato bisa diajak apa, ditukar sama itu kayak gitu. Itu beberapa kali terjadi. Terus apa lagi ya? Persing juga ada. Persing tuh kadang-kadang aku persing si A gitu, tahu-tahu nanti klienku lain kayak mungkin ya para pejabat itu ada yang tahu, ini kemarin yang persing kamu lah, ya kok tahu gitu, padahal kan tempatnya juga tertutup ya persingnya gitu. Menurutku itu sih yang aneh-aneh. Aneh lagi ya, sebenarnya banyak sih yang aneh lagi. Misalkan kayak sekarang tato pacarnya, besok cover up tato pacarnya yang baru. Nah, itu menurutku aneh sih. Dan aku nggak perlu kerja. Itu loh, itu maksudnya nganggur. Aku yang pakai itu tuh cuma beberapa kok, nggak banyak. Karirku sebagai atlet kos-kosan